Baik, kita akan update bagaimana situasi arus lalu lintas mudik pada pagi hari ini. Sudah ada rekan-rekan kami, Iman Fajar dari Tol Jakarta Cikampek dan juga ada Haikal Vandea dari jalur arteri Kalimalang. Kita akan ke Iman Fajar terlebih dahulu. Selamat pagi Iman. Bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini di sana? Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari kilometer 10, tepatnya dari pintu masuk tol MBZ, di mana untuk keadaan lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup lancar pemirsa, di mana kami akan memperlihatkan kepada Anda seperti apa situasi terkini dari pintu masuk tol MBZ yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Memang pemirsa, untuk kepadatan ini terjadi setidaknya pada malam tadi ya, sekitar pukul 7 malam hingga pukul 10 malam, kemudian berangsur lancar ataupun menurun volume kendaraannya hingga pagi hari ini, di mana tadi pihak kepolisian juga memprediksi sebenarnya untuk peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terjadi sejak setelah sholat subuh pemirsa, karena diprediksi akan para pemudik ini mulai melakukan perjalanannya sejak hari ini memang telah dimulai cuti bersama. Dan adapun untuk kondisi di jalan layang tol MBZ ini pemirsa, tadi sekitar pukul 2 sempat ditutup sementara akibat terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 mobil, namun tidak ada korban luka ataupun korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, yang kemudian membuat sempat terjadi kemacetan sekitar pukul 2 hingga pukul 3 pagi tadi. Dan pada pukul 3 pagi ini pintu dari tol MBZ sudah mulai dibuka kembali. Dan untuk puncak dari arus mudik ini pemirsa diprediksi berlangsung dari hari ini hingga tanggal 30 mendatang. Adapun untuk tanggal 30 malam ini diprediksi tidak akan sepadat dari hari ini maupun tanggal 29, karena tanggal 30 malam itu diprediksi warga akan melaksanakan malam takbiran ya, sehingga diprediksi ini jalanan tidak terlalu padat jika dibandingkan dari tanggal 28 dan 29. Adapun untuk kepadatan sendiri sejak berlangsung dari kemarin ya malam, diprediksi akan berlangsung lagi sejak pagi hingga malam hari pada hari ini tanggal 28 Maret 2025, yang juga merupakan puncak dari arus mudik yang diprediksi akan berlangsung hingga tanggal 30 Maret 2025. Dan dari pihak kepolisian sendiri juga menghimbau untuk para pemudik ataupun masyarakat yang akan melakukan perjalanan jauh melalui luar kota ini perlu untuk disiapkan segala sesuatunya, mulai dari kesiapan fisik, kemudian juga kesiapan kendaraannya juga pemirsa, ini sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk mengantisipasi volume kendaraan yang mulai padat, seperti kontraflow yang telah diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70, dan tidak menutup kemungkinan juga ada kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan oleh pihak kepolisian mengacu pada situasi volume kendaraan yang akan terjadi pada arus mudik kali ini. Sementara itu, Hijul, laporan kami dari kilometer 10. Baik Iman, sejauh ini apakah ada indikasi peningkatan volume kendaraan? Ya Hijul, untuk pagi hari ini pada pukul 4.26 pagi ya waktu Indonesia Barat, untuk saat ini situasi masih cenderung ramai lancar, di mana kalau kita pantau pemirsa ini untuk di jalan layang tol MBZ ini memang dari malam tadi terjadi kemacetan, namun untuk pagi ini situasinya cenderung ramai lancar. Begitupun juga dengan arah yang digunakan lewat jalur bawah, ini juga kondisinya sama pemirsa, cukup ramai lancar, di mana jalur bawah ini menjadi alternatif apabila jalur tol layang MBZ ini mengalami kemacetan. Sementara untuk mengantisipasi volume kendaraan yang mulai padat ini, kepolisian memberlakukan beberapa kebijakan, seperti salah satunya kontraflow yang telah diberlakukan sekarang dari kilometer 47 hingga kilometer 70.
Dan tidak menutup kemungkinan ada titik-titik lain juga yang akan diberlakukan kontraflow ataupun juga kebijakan lain untuk mengantisipasi volume meningkatnya volume kendaraan yang berlangsung pada arus mudik Lebaran 2025 kali ini. Tentunya kita akan menunggu bagaimana jalannya arus mudik yang telah mencapai puncaknya sejak malam kemarin dan diperkirakan masih akan berlangsung sejak tanggal ataupun juga mencapai arus mudik puncaknya ini hingga tanggal 30 nanti, dan kita akan menunggu seperti apa jalannya arus mudik tahun ini. Baik Iman, ini artinya tidak menutup kemungkinan rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan jelang Jalan Layang MBZ. Ya, kalau bicara rekayasa lalu lintas ini juga situasional, Hijul dan juga pemirsa. Seperti tadi sempat terjadi kecelakaan pada pukul 2 pagi yang membuat jalan tol layang MBZ ini ditutup sementara aksesnya, sehingga masyarakat ini dialihkan melalui jalur bawah untuk kemudian menghindari kemacetan. Karena ketika tadi terjadi kemacetan ataupun juga kecelakaan pada pukul 2 pagi tadi, ini info yang kami dapatkan ini menyebabkan kemacetan di tol layang MBZ ini sekitar 7 km, sehingga dari petugas ini terpaksa untuk menutup akses jalan tol layang MBZ ini untuk kemudian mengarahkan masyarakat melalui jalur bawah agar tidak terjebak macet di jalan layang tol MBZ. Sembari juga petugas mengamankan ataupun juga membereskan sisa-sisa kecelakaan yang terjadi pada pukul 2 pagi tadi. Dan kalau kita lihat ini tadi sekitar pukul 3 pagi juga sudah kembali dibuka, yang berarti petugas butuh waktu sekitar 1 jam untuk kemudian mengamankan jalan yang ada di tol layang MBZ ini. Seperti itu kurang lebih kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh petugas di sekitar jalan tol, karena memang sifatnya situasional ya pemirsa, dan juga melihat bagaimana volume arus mudik yang akan terjadi, di mana puncaknya juga telah dimulai sejak malam kemarin, yang akan diprediksi juga masih akan berlangsung hingga tanggal 30 nanti. Tentunya berbagai kebijakan juga masih bersifat situasional, seperti salah satunya kontraflow yang telah diberlakukan di kilometer 47 hingga 70, dan juga tidak menutup kemungkinan ada kebijakan-kebijakan lainnya yang akan diberlakukan oleh petugas untuk mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan pada arus mudik Lebaran 2025 pada kali hari ini.